Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Lewat renungan pagi, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi jalan hidup kami, yang menerangi kami karena kami tahu di dunia yang penuh kegelapan ini, kami membutuhkan terang. Firman-Mu adalah terang. Itu sebabnya berfirmanlah di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu hidupmu adalah ibadahmu. Kolose 3 ayat 17 berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah saudara, berbicara tentang ibadah, banyak orang berpikir adalah saat kita hadir di kebaktian gereja atau persekutuan-persekutuan. Namun, apakah itu sudah cukup dan patut diartikan sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan? Kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Tuhan, karena kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Alkitab menulis, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Ibadah tidak terbatas pada hari Minggu atau saat berada dalam persekutuan doa, dalam kebaktian, yang notabene hanya memakan waktu sekitar 2 jam saja. Sesungguhnya ibadah itu adalah keseluruhan hidup kita sendiri. Apa yang kita kerjakan dari pagi sampai malam adalah sebuah ibadah. Jadi, saat kita bekerja di pabrik atau di kantor atau di toko, saat kita belajar di sekolah atau di kampus, itu adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Baik waktu, talenta, uang yang kita miliki, karir yang sedang kita jalani, itu semua untuk Tuhan dan dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibadah itu pusatnya adalah Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan pada diri kita sendiri. Nah saudara, bila kita memahami dengan benar arti ibadah, kita akan menjalani hidup ini dengan penuh arti. Selalu ada kemajuan dan perbaikan dari hari ke hari. Semakin hari hidup kita semakin berkualitas dan membawa dampak. Sebab hidup kita ini seperti surat yang terbuka dan terbaca oleh banyak orang. Orang yang optimis selalu melihat kemungkinan yang baik dalam setiap keadaan. Orang-orang optimis selalu melihat hidup ini sebagai suatu kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mulai dari sekarang, hadapilah hidup ini dengan penuh iman. Setiap permasalahan dan pergumulan yang sedang kita hadapi harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menjalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur. Itulah sebabnya Rasul Paulus berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21. Akhirnya saya tutup dengan Kolose 3 ayat 23, saudara. Oleh karena itu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita satu di dalam doa. Lewat renungan ini ya Tuhan, Engkau membuka pengertian kami yang terdalam
tentang kehidupan kami sehari-hari. Ternyata yang namanya ibadah itu tidak terbatas ketika kami sedang ada di gereja pada hari Minggu beribadah, tetapi ternyata ketika kami hidup di luar gereja, itu adalah ibadah kami yang kami tujukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya firman-Mu mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu perbuat dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya Tuhan, kami memeriksa hidup kami. Ternyata kami hidup sembarangan. Kami hidup tidak takut kepada Tuhan. Perkataan kami selalu keluar bukan perkataan yang meneguhkan iman, yang membahagiakan orang lain yang mendengar, tetapi kadangkala menyakitkan hati mereka. Ampunilah kami ya Tuhan. Perbuatan-perbuatan kami yang warnanya adalah dosa dan kejahatan, kadangkala masih nampak dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Itu sebabnya lewat firman-Mu di pagi hari ini, kami mau membetulkan hidup kami. Ya Roh Kudus, Engkaulah Roh penolong kami. Bawalah kami kepada jalan-jalan kebenaran Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan, dan hidup kami akhirnya menuju kepada kebinasaan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini, yang membuka alam pikiran kami tentang hidup adalah ibadah. Kami serahkan semua aktivitas yang kami lakukan hari ini, pekerjaan kami, bisnis kami. Tuhan buka jalan, Tuhan sertai, Tuhan jaga lindungi, dan Tuhan berkati. Anak-anak kami yang menghadapi ujian, kiranya tangan Tuhan menolong, memberikan hikmat, supaya mereka nanti boleh lulus dengan nilai yang terbaik dan melanjutkan pada kelas yang lebih tinggi lagi. Terima kasih banyak Bapak, semua kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan, Tuhan akan adakan karena Engkaulah Tuhan yang senantiasa mencukupi kebutuhan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan ya Tuhan, supaya mendapatkan kembali pemulihan kesehatan untuk beribadah kepada Engkau lewat perbuatan dan perkataan kami. Inilah doa yang kami sudah panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.